Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadrata jamaah sholat zuhur Masjid As-Sifa RSPAD kata surat rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, biqouli alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga senantiasa Allah limpahkan curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kita istiqomah di dalam memegang prinsip-prinsip syariahnya dan juga kita akan beroleh kenikmatan kelak di yaumul qiyamah dengan surganya. Amin. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang sumber syariat Islam yang kadang-kadang ada yang salah paham. Jamaah rahimakumullah, ketika Mu'adz bin Jabal hendak diputus untuk diangkat sebagai gubernur di kota Yaman oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, yang ini nanti sekaligus bisa kita pahami sebagai sumber syariat. Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, kalau nanti saudara menjadi gubernur di kota Yaman, jika ada permasalahan yang dihadapkan pada saudara, saudara akan menyelesaikan dengan apa? Kata Mu'adz bin Jabal, aku akan menyelesaikan dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, aku akan mencari di hadis. Kalau di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, aku akan mencari dengan akalku, kata Mu'adz bin Jabal. Jadi dengan demikian sumber syariat Islam itu ada Al-Quran, Al-Hadis, dan yang ketiga adalah akal. Jamaah rahimakumullah, untuk memahami sumber yang ketiga akal ini maka harus dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiqullah, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah berarti kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber syariat. Wa atiqur rasul, taatlah kepada Rasul berarti kita keharusan menjadikan hadis Nabi sebagai sumber syariat yang kedua. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, yaitu ada ulama dan ada umar, itu ulil amri. Kalau ulil amri itu umar, ulama, kalau ulama itu ulama, maka yang dimaksud adalah hasil fatwa yang dikeluarkan oleh ulama secara kolektif. Nah, itu juga harus dijadikan sebagai sumber syariat Islam. Kalau umarah berarti peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan hukum Islam yang sudah dipositifisasi, yang sudah diangkat menjadi hukum positif, misalnya tentang bagaimana mengelola zakat, bagaimana mengelola wakaf, bagaimana mengelola haji, itu sudah berupa undang-undang. Itu berarti hukum Islam yang sudah dipositifisasi atau diangkat sebagai hukum positif. Itu juga ijma. Artinya semua umat Islam di Indonesia terikat dengan itu, harus dijadikan sebagai sumber syariat yang ketiga tadi. Kemudian yang terakhir dalam ayat itu, fa in tanaza'tum fi syai'in
Faruqillallah wa Rasul. Kalau di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka analogikanlah dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis Nabi. Ada permasalahan baru apabila hukumnya memang belum ada, carikan analoginya. Kalau memang alasan-alasannya itu ada kesamaannya, maka analogikanlah dengan yang sudah ada di Al-Quran dan hadis ini. Sehingga dengan demikian, berdasarkan penafsiran Imam Syafi'i, ayat 59 surat An-Nisa, sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, dari hadis yang telah saya sampaikan tadi, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal dengan Al-Quran surat An-Nisa 59 tidak bertentangan. Tadi dikatakan sumber hukum Islam pada Al-Quran, hadis, dan akal. Sementara ini ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sejatinya penafsiran Imam Syafi'i yaitu ijma dan qiyas itu menjelaskan secara detail yaitu akal. Demikian berarti sama. Jamaah rahimakumullah, bahkan mungkin sedikit sebelum saya masuk pada kaitannya dengan masalah ijma dan qiyas tadi. Kita di Indonesia itu umat Islam pada umumnya ya, itu memahami bahwa antara syariat dengan fikih itu sama. Ya. Kita di Indonesia mayoritas itu memahami bahwa syariat dengan fikih itu sama. Ya. Nah, pemahaman seperti itu sebetulnya adalah pemahamannya Imam Syafi'i. Ya. Fikih ya syariat, syariat ya fikih. Buktinya apa? Kita di Indonesia ini yang namanya lembaga-lembaga keuangan syariah, maaf, di dalamnya kan ada satu komponen yang namanya Dewan Pengawas Syariah, DPS. Apa tugas DPS? DPS itu tugasnya adalah melaksanakan semua fatwa-fatwa yang dibuat oleh DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Artinya apa? Artinya lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, kemudian apalagi asuransi syariah, itu pada hakikatnya adalah melaksanakan fatwa-fatwa DSN yang dibuat oleh MUI. Itu kan fatwa, itu kan akal, itu kan nalar. Tetapi ya mestinya kalau kita mau memisahkan itu, mestinya namanya bukan misalnya ya perbankan syariah, perbankan fikih yang lebih tepat. Tapi kita menamakan perbankan syariah, ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, dengan demikian berarti kita ini sudah terpengaruh. Ya, sebagian besar umat Islam di Indonesia ini dengan pemahaman Imam Syafi'i, yakni fikih ya syariah, syariah ya fikih. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian ini yang saya katakan begini, bahwa syariat Islam itu ini yang sering kita salah memahami, bahwa segala sesuatunya itu pokoknya harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Ya memang harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Ya. Akan tetapi kita harus paham bahwa yang namanya Al-Quran itu ayat-ayat yang terkait dengan hukum Islam, dengan syariat itu kan cuma 368 ayat dari 6.666 ayat. Sehingga ayat-ayat tadi itu yang 368 diperas oleh para pakar-pakar di bidang hukum Islam yang awal-awal seperti pendiri mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sehingga menjadi yang namanya usul fikih atau yang mengatakan qawaidul fiqhiyah, sama saja lah, substansinya sama. Ada yang tidak mau pakai istilah usul fikih, saya maunya pokoknya pakai istilah qawaidul fiqhiyah, oke monggo. Tapi kalau Imam Syafi'i ya beliau menamakan usul fikih. Dan termasuk Imam Syafi'i yang paling pertama itu mengarang atau menyusun sebuah usul fikih, yaitu dengan kitab monumentalnya Ar-Risalah. Ya, jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan
bahwa syariat Islam itu berkembang justru apabila ya orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdas itu produktif di dalam membuat fatwa. Artinya porsi akal itu lebih dominan, lebih banyak, lebih besar dituntut untuk berperan agar supaya syariat Islam itu betul-betul menjadi berkembang dan bisa dibangun dengan cepat, kira-kira seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Sehingga dengan demikian, ya, bahwa syariat Islam itu sekali lagi, ya, itu justru akan berkembang dengan akal, dengan nalar para ulama-ulama yang kompeten, para akademisi-akademisi di bidang syariat Islam yang kompeten juga. Maka dengan mereka-mereka ini kalau produktif di dalam membuat fatwa-fatwa tentang kemajuan-kemajuan Islam di segala bidang, maka itulah yang akan menjadikan syariat itu terus berkembang dengan besar dan dengan baik. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ingin saya sampaikan juga yang ketiga, ya, bahwa sebetulnya yang namanya ijtihad itu kan yang dilakukan oleh imam mazhab yang keempat saja, itu tidak hanya ijma dan qiyas. Hampir semuanya ada 7. Ya, khusus ini yang berkembang di masa imam mazhab yang 4 ada 7. Ya. Akan tetapi yang disepakati oleh pendiri imam mazhab yang 4 cuma 2, ijma sama qiyas saja. Padahal masih ada 5 yang lain. Ya, bisa ada istidlal, ada lagi al-masalah al-mursalah, ada lagi misalnya al-istihsan, ada lagi misalnya al-istisqaf, ada lagi misalnya al-urf. Masih ada 5 yang lain, tapi itu nggak terkenal. Kenapa? Karena yang disepakati oleh ulama imam mazhab yang 4 tadi hanya 2 saja, ijma sama qiyas. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam perkembangannya seperti saat ini, di mana dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sangat begitu cepat berkembang, maka metode yang tadi dipakai oleh ulama imam mazhab yang 4 tadi itu pun terus berkembang juga, ya, berkembang juga. Misalnya apa? Karena sekarang ini di dalam membuat fatwa terhadap suatu peristiwa yang baru yang belum ada sebelum-sebelumnya, itu kan melibatkan, ya, semua pihak-pihak yang kompeten, ya, di bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang sedang akan dicari, yaitu status hukumnya misalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga terus berkembang terkait dengan metode. Untuk itu, yang ingin di sini saya luruskan adalah bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kompetensi dalam bidang itu, ya. Lalu kemudian mereka itu melalui biasanya di dalam meramu, di dalam memasak itu, ya, itu memakai yang namanya tadi metode ijtihad, pakai ijma, pakai qiyas, ya. Lalu kemudian ijma dan qiyas itu menggunakan, ya, termasuk bahan-bahannya adalah usul fikih tadi. Nah, usul fikih tadi kan perasan-perasan di Al-Quran dan Hadis, nanti biasa dalam buat fatwa nanti dimunculkan lagi Al-Qurannya ini, hadisnya ini, tapi itu umum sebetulnya, ya, usul fikihnya ini. Baru nanti dicari pandangan pendapatnya imam. Maka dengan demikian sekali lagi bahwa yang namanya syariat Islam itu tidak bisa lepas dari yang namanya pandangan ulama yang kompeten. Ya, jadi bukan ayat Al-Quran terus stagnan begitu saja, enggak. Tetap harus, ya, itu diupayakan oleh ulama, oleh orang-orang yang ahli di bidang syariat tadi untuk terus dikembangkan, ya, sehingga supaya kita tidak salah paham, ya. Jadi dengan demikian maka bapak-bapak saudara sekalian rahimakumullah, ya, jadi kita di Indonesia ini, ya, alhamdulillah, ya, pemahaman tentang itu saya kira sudah mapan, ya. Kenapa? Karena tadi ternyata dalam lembaga-lembaga syariat itu semuanya dinamakan, ya, lembaga keuangan syariah. Jadi bukan lembaga keuangan fikih. Padahal di situ adalah produk, ya, fatwa dari ulama, produk akal, ya, produk nalar.
diolah sedemikian rupa sehingga kemudian diimplementasikan di lembaga-lembaga keuangan tersebut. Dan mudah-mudahan ya kita semuanya betul-betul paham dengan itu sehingga ya kita di dalam mempersiapkan generasi-generasi berikutnya nanti benar-benar generasi-generasi yang mumpuni di dalam pemahamannya terhadap syariat Islam sehingga tidak akan salah paham. Masih banyak hal lagi yang mungkin ya perlu diluruskan. Dalam kesempatan ini saya kira cukup itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.